Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Awalia Ansar, NIM D1B1 20020 dari kelas D kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika, NIM D1B1 20028 dari kelompok 2 kelas D. Perkenalkan, nama saya Walun Tommy, NIM D1B1 224 dari kelas D kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benyamin Nando, NIM D1 dengan 21196 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jainudin Sumsir dengan NIM D1B1 20040. Pupuk takakura adalah salah satu cara pembuatan kompos dengan mendaur ulang sampah organik dapur. Proses pengomposan dengan menggunakan keranjang takakura merupakan proses pengomposan aerob di mana udara dibutuhkan sebagai asupan penting dalam proses Hal pertama yang harus dilakukan dalam membuat pupuk takakura adalah memotong kecil-kecil sampah sayuran, kemudian dicampurkan dengan EM4. Selanjutnya, lapisi keranjang dengan kardus bekas. Kemudian, letakkan bantalan sekan di dasar keranjang. Setelah hal itu, masukkan pupuk kandang sebanyak 1/3 bagian dari keranjang tersebut. Pupuk kandang berfungsi sebagai aktivator atau ragi bagi sampah baru. Selanjutnya, masukkan sampah sayuran yang telah dicampur dengan EM4 ke dalam keranjang. EM4 mampu mengolah atau menguraikan bahan-bahan organik dengan cepat secara fermentasi menjadi kompos sehingga tidak menimbulkan bau busuk. Sampah sayuran yang dimasukkan ke dalam keranjang kurang lebih sama dengan jumlah pupuk kandang yang telah dimasukkan sebelumnya, yaitu 1/3 bagian keranjang. Masukkan kembali sedikit pupuk kandang di atas sampah organik. Setelah itu, letakkan bantal sekan di atas pupuk kandang. Kemudian, tutup keranjang dengan menggunakan kain hitam. Kain penutup berfungsi untuk mencegah keranjang kecil masuk ke dalam keranjang. Setelah itu, tutup keranjang dengan penutup keranjang, dan keranjang diletakkan pada tempat yang teduh dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Lokasi lahan yang dibuka berada di Laboratorium Lapangan Lahan 2 Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Alat yang digunakan adalah paran dan sabit. Semua pohon yang ada pada lokasi yang telah ditentukan diteban dan rumput-rumput juga dibersihkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengukur luas bedengan. Luas bedengan yaitu 1,5 meter kali 1,5 meter dengan jumlah bedengan 15 per kelas, jarak antar kelompok bedengan 50 cm, drainase 30 cm, dan jarak antar kelas 1 meter. Salah satu fungsi bedengan adalah dapat membentuk irigasi tiap baris. Proses penggemburan tanah dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul. Tujuan penggemburan tanah adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Pupuk kandang yang digunakan sebanyak 0,675 kg per bedengan. Pupuk kandang yang digunakan adalah kotoran sapi. Kotoran sapi mampu menyediakan unsur hara yang seimbang bagi tanah. Struktur tanah semakin gembur karena kotoran sapi akan meningkatkan jumlah mikroba dalam tanah. Tanah pada proses penyemaian harus halus. Penyemaian merupakan kegiatan di mana benih ditanam di suatu media yang bertujuan agar benih dapat tumbuh maksimal. Penyemaian benih dapat mengurangi kematian akibat tanaman yang belum siap dengan kondisi lahan. Pupuk kandang ditambahkan untuk memperkaya kandungan unsur hara. Media persemaian yang alami terdiri dari campuran tanah dan bahan-bahan organik.
Sebelum benih ditabur, terlebih dahulu media tanam disiram. Ketersediaan air dalam media tanam harus mencukupi. Memasukkan air cucian beras ke dalam tempat penampungan. Manfaat air cucian beras untuk tanaman adalah sebagai pupuk yang ringan. Setelah itu, masukkan air kelapa tua. Air kelapa adalah sumber hara bagi tanaman karena menyimpan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan lainnya. Selanjutnya, tambahkan EM4 sebanyak 100 ml. EM4 merupakan bahan yang membantu mempercepat proses pembuatan pupuk organik dan meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya, masukkan parutan gula merah ke dalam tempat penampungan. Gula merah merupakan sumber glukosa yang berperan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Hancurkan ragi menggunakan alat penumbuk. Ragi yang digunakan adalah sebanyak 1/2 butir. Setelah halus, masukkan ragi ke dalam tempat penampungan, lalu aduk merata semua bahan yang telah dimasukkan sebelumnya menggunakan tangan. Lubangi tutup wadah menggunakan pisau, lalu masukkan selang dan rekatkan dengan lem lili. Selang tersebut berfungsi untuk menghubungkan air pada botol dan wadah tempat penampungan. Fungsi selang adalah untuk menstabilkan suhu adonan dengan membuang gas yang dihasilkan tanpa harus ada udara dari luar masuk ke dalam tong. Tutup rapat wadah tempat penampungan adonan pupuk cair tersebut dan simpan di tempat yang teduh. Pastikan benar-benar rapat karena reaksinya berlangsung secara anaerob. Banyaknya pupuk takakura yang digunakan dapat dihitung dengan cara membagi dosis pupuk takakura per hektar dengan jumlah tanaman per hektar. Kemudian, hasil bagi tersebut dikali dengan jumlah populasi per petak dan dibagi 1000. Banyaknya pupuk takakura per lubang tanam disesuaikan dengan perlakuan yang diberikan. Jarak tanam yang digunakan adalah 30 cm x 30 cm. Tujuan pengukuran jarak tanam adalah untuk mendapatkan ruang tumbuh yang baik bagi pertumbuhan tanaman guna menghindari terjadinya kompetisi antar tanaman. Setelah ditanam, bibit tersebut kemudian disiram dan ditutup menggunakan pelupa pisang. Manfaat penyungkupan bagi tanaman adalah untuk menghindari tanaman dari air hujan langsung, menurunkan suhu dan meningkatkan kelembaban udara di sekitar tanaman. Papain merupakan enzim proteolitik yang didapatkan dari getah tanaman pepaya. Salah satu manfaat enzim papain adalah untuk mengempukkan daging. Enzim papain akan memecah atau menghancurkan rantai protein serabut otot dan tenunan pengikat, sehingga daging akan menjadi lunak atau empuk. Banyaknya volume dan waktu yang diberikan pada perendaman daging ayam dengan menggunakan enzim papain berpengaruh terhadap perubahan tekstur dan warna daging ayam. Pada praktikum ini, perendaman dilakukan sampai 25 menit dengan 4 volume enzim papain yang berbeda. Perubahan warna dan tekstur daging ayam diamati dengan 4 volume berbeda, yaitu 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan 4 mili. Tujuan dilaksanakan praktikum ini adalah untuk melakukan isolasi dan mengamati aktivitas enzim bromelin pada ekstrak buah nanas. Enzim bromelin adalah enzim pencerna protein atau dapat juga disebut sebagai enzim proteolitik yang dapat mempercepat reaksi hidrolisis protein. Bromelin diisolasi dari buah nanas dengan cara menghancurkan daging buah untuk mendapatkan ekstrak kasar enzim bromelin. Enzim bromelin mempunyai banyak manfaat. Salah satu manfaat enzim bromelin adalah dapat berperan dalam penggumpalan susu. Bromelin dijadikan sebagai biokatalisator dalam pemecahan protein susu. Pada praktikum ini dilakukan uji pengaruh substrat dan uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim bromelin. Setelah melakukan praktikum, dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi enzim maka reaksi akan semakin berlangsung cepat. Perbandingan enzim dan substrat harus sesuai agar proses hidrolisis protein dapat berjalan dengan optimum. Dengan meningkatkan suhu maka reaksi enzim akan menjadi lebih cepat. Dari rangkaian praktikum biokimia tanaman yang telah dilakukan dari kami kelompok 2 kelas D. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.